Puji Tuhan. Selamat sore, petang, menjelang malam. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita. Dan damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita masing-masing. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohon kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, segera saja kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah atau kebaktian minggu umum dari kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kita masih berada pada ayat yang ke-6. Minggu lalu telah disampaikan pada tentang ayat yang ke-6, namun oleh kemurahan dari Tuhan kita kembali diizinkan untuk memperoleh berkat dari Tuhan lewat dari ayat yang ke-6 ini. Puji Tuhan, silakan dibaca. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perempuan dan naga. Ya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Puji Tuhan. Perempuan itu lari ke padang gurun supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. Puji Tuhan. Perempuan itu menunjuk gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai Tuhan. Lari ke padang gurun supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. Dipelihara sama dengan dijaga dan dirawat selama 1260 hari. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi selama 1260 hari tersebut? Puji Tuhan, tadi dipelihara selama 1260 hari. Pertanyaannya, apa yang terjadi selama 1260 hari tersebut? Mari kita simak Daniel. Kita lihat jawabannya dari Daniel pasal 12. Daniel 12 ayat 1, ayat 7 dan ayat 11. Puji Tuhan. Daniel 12 ayat 1, ayat 7 dan ayat 12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Akhir zaman. Ya, ayat 1, ayat 7, ayat 11. Silakan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Ya. Pemimpin besar itu, terus yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Puji Tuhan, anak-anak bangsamu. Terus, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Terus, seperti yang belum pernah terjadi. Seperti yang belum pernah terjadi. Terus, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Sampai pada waktu itu nanti. Ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal. Terus, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Puji Tuhan. Terus, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Ya, 1 masa lamanya, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau 3,5 masa terjadi pengrusakan terhadap bangsa-bangsa. Terus, maka segala hal ini akan digenapi. Ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. 260 hari, tapi di sini ada penambahan 30 hari lagi, jadi 90 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi mulai dari penekanan pada ayat 1, di akhir zaman akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Hal itu terjadi selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, sama dengan 3,5 tahun lamanya. Di mana pembinasa keji berdiri di tempat kudus yang disebut juga dengan puncak kesesakan atau puncak dari gelapnya malam. Sebab pada masa itu pembinasa keji akan menghentikan korban sehari-hari. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah penjelasan dari apa yang kita baca. Saya ulangi. Puji Tuhan. Penekanan pada ayat 1, di akhir zaman akan ada suatu waktu nanti kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Kemudian hal itu
itu terjadi selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, sama dengan 3,5 tahun lamanya, sama dengan 1260 hari lamanya. Di mana pembinasa keji berdiri di tempat kudus, yang disebut berdiri di tempat kudus, atau terjadi aniaya antikris yang disebut pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Yang disebut juga peristiwa itu disebut juga nanti dengan puncak kesesakan atau puncak dari gelapnya malam. Sebab pada masa itu pembinasa keji akan menghentikan korban sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, menghentikan korban sehari-hari. Daniel 9. Daniel 9. Kita belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Amin. Kita belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai pengertian tentang rencana Tuhan, kita mengalami kerugian yang besar. Puji Tuhan. Itulah artinya ibadah ini Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengerti rencana Tuhan. Daniel 9 ayat 27 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. 70 kali 7 masa. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi Terus, banyak orang ya, selama 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa berarti 3 kali setengah masa, 2 kali 3,5 masa, atau 2 kali 3,5 tahun. 7 masa sama dengan 7 tahun, sama dengan 2 kali 3,5 tahun. Terus pada pertengahan 7 masa itu, pada pertengahan 7 masa itu berarti 3,5 tahun yang kedua. Terus ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya, pembinasa keji antikris menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, itulah korban sehari-hari tadi. Terus dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Pembinasa keji antikris terus sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tuhan. Sebenarnya pada masa kesesakan itu akan terjadi selama 7 tahun. Amin. Sebenarnya masa kesesakan itu akan terjadi selama 7 tahun atau 7 masa. Tetapi puncak dari kesesakan atau puncak dari gelapnya malam ialah pada pertengahan 7 masa. Berarti 3,5 tahun yang kedua. Itu puncak kesesakan. Pertengahan 7 masa berarti 3,5 tahun yang kedua. Mengapa demikian? Sebab pada masa itu pembinasa keji atau pada masa itu antikris menjadi diktator puas. Mereka akan menghentikan korban sehari-hari. Puji Tuhan, pada masa 3,5 tahun yang kedua, puji Tuhan, antikris menjadi diktator atau penguasa yang puas. Mereka akan menghentikan korban sehari-hari di dalam rumah Tuhan. Korban sehari-hari yaitu korban sembelihan dan korban santapan. Tuhan izinkan nanti pembinasa keji atau antikris menjadi diktator buas selama 3,5 tahun yang kedua. Itulah puncak gelapnya malam, puncak kesesakan. Sehingga atas izin Tuhan mereka akan menghentikan korban sehari-hari. Itulah korban santapan dan korban sembelihan. Amin. Sejauh ini bisa? Amin. Puji Tuhan. Baik, kita lihat satu persatu tentang korban sehari-hari. Dimulai dari korban sembelihan. Korban sembelihan menunjuk ibadah dan pelayanan. Di tengah-tengahnya kita mempersembahkan atau membawa korban sembelihan kepada Tuhan. Korban sembelihan itu menunjuk ibadah pelayanan yang kita kerjakan ini loh. Itu korban sembelihan. Di tengah-tengahnya kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Itulah korban sembelihan. Korban sembelihan yang benar kepada Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu yang kita harus persembahkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Tetapi pada saat itu, Tuhan, seizin Tuhan, pembinasa keji, antikris, sebagai diktator buas, akan menghentikan korban sembelihan. Amin, saudaraku. Korban sembelihan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat kita bayangkan, kalau seseorang hidup dalam kesesakan yang besar tanpa pertolongan dan tanpa dipelihara oleh Tuhan lewat salibnya, yakni korban sembelihan. Singkatnya, tanpa hari perhentian, tanpa ibadah dan pelayanan, itulah yang akan memahitkan hidup seseorang.
Bayangkan ya, bayangkan dalam masa kesesakan yang besar, puncak kesesakan, tetapi tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa ibadah, tanpa tanpa salib Kristus, tanpa kasih dari surga. Bisa dibayangkan seperti apa keadaan manusia pada saat itu. Bayangkan loh itu. Puji Tuhan. Singkatnya, tanpa hari perhentian, tanpa ibadah dan pelayanan, itu dalam kesesakan yang besar akan memahitkan hidup seseorang. Itu sebabnya saya katakan ibadah pelayanan ini merupakan pertolongan Tuhan. Jadi kalaupun saat ini kita membawa korban persembahan, itulah korban sembelihan, di tengah-tengahnya menjalankan ibadah pelayanan ini kita mengalami jiwa yang hancur, hati yang patah, itu kemurahan dari Tuhan. Lah kalau tanpa kemurahan dalam masa kesesakan, tanpa hari perhentian, dalam pergumulan yang besar, apa yang terjadi? Coba saudara bayangkan. Puji Tuhan. Tapi itu harus terjadi nanti. Kemudian saudara, korban santapan. Korban sehari-hari yang kedua itulah korban santapan, menunjuk firman Allah sebagai santapan rohani kita. Korban santapan menunjuk firman Allah sebagai santapan rohani kita. Sebenarnya firman Allah adalah kebutuhan pokok jiwa kita. Firman Allah adalah kebutuhan hidup rohani kita. Amin, saudaraku. Saudaraku, dalam masa kesesakan, dalam puncak gelapnya malam, tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pengertian yang baik, atau tanpa hikmat dari firman iman, korban santapan, firman iman, maka seseorang akan mengalami kebingungan di dalam penderitaannya. Kita mempunyai pengertian dari hikmat firman iman, sehingga lewat pengertian ini kita tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Kita tahu rencana Tuhan. Tetapi bayangkan pada masa kesesakan, korban sehari-hari termasuk korban santapan dihentikan, berarti kita ini sedang menghadapi kesesakan tanpa pengertian, tanpa hikmat, tanpa pengetahuan yang benar dari firman. Maka pada saat itu kita pasti dalam kebingungan yang besar. Bayangkan orang bodoh menghadapi masalah. Bodoh tanpa pengertian dari firman, korban santapan, menghadapi masalah besar. Apa yang terjadi? Yang pasti bingung, yang pasti bersungut-sungut, yang pasti menuntut dan mempersalahkan Tuhan. Itu akan terjadi nanti. Jadi jangan saudara merasa aman ketika memperoleh suatu kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, bahkan pendidikan, ijazah tinggi. Tidak, itu semua tidak merupakan menjadi jaminan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, saudara, dalam kesesakan, tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pengertian yang baik, atau tanpa hikmat dari firman iman, maka seseorang akan mengalami kebingungan dan berada di dalam penderitaan yang hebat. Bingung, menggerutu, menuntut, dan dalam penderitaan yang hebat. Itulah yang akan terjadi. Itulah dampaknya. Amin. Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Puji Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lapar dan haus. Lapar dan haus. Terus. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, firman Tuhan Allah. Terus. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Seizin Tuhan tadi korban santapan itu dihentikan. Sebab di sini Tuhan berkata, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Terus. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan lapar karena tidak punya makanan. Terus. Dan bukan kehausan. Bukan haus karena tidak punya air minum. Terus. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika korban santapan itu dihentikan, Nabi Amos juga telah bernubuat akan hal itu. Nabi Amos juga sudah bernubuat akan hal itu, di mana Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air minum, melainkan akan lapar dan haus akan mendengarkan firman Tuhan atas seizin Tuhan. Karena Tuhan yang mengirimkan kelaparan di atas negeri ini nanti.
Atas seizin Tuhan. Jadi pembinasa keji juga berdiri di atas tempat kudus, atau antikris juga nanti menjadi diktator yang buas selama 3 tahun setengah yang kedua, saudaraku, itu juga atas izin Tuhan. Supaya kita bisa mengerti. Tetapi malah sore ini Tuhan beri pengertian. Semoga kita mengerti. Kiranya dapat dipahami. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, Ya. dan menjelajah dari utara ke timur, Terus? untuk mencari firman Tuhan, Puji tetapi Tuhan. tidak mendapatnya. Tidak, tetap saja tidak mendapatkannya. Mereka mengembara dan menjelajah mencari firman, tetap saja tidak mendapatkannya. Tapi sore ini kita menerima pembukaan firman Allah. Kemurahan. Puji Tuhan. Lihat, akibat kelaparan yang hebat itu akan terlihat 2 tindakan yang keliru. Akibat kelaparan yang hebat itu akan terlihat 2 tindakan yang keliru. 1, mereka akan mengembara dari laut ke laut. Ini tindakan keliru. Puji Tuhan, untuk mencari korban santapan firman Allah sebagai kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa. 2, mereka akan menjelajah dari utara ke timur. Ini juga tindakan yang keliru untuk mencari firman Tuhan pada saat itu. Jadi banyak nanti kekeliruan. Bayangkan, tanpa pengertian menghadapi kesesakan yang besar, puncak kesesakan tanpa firman, ya keliru. Bersungut-sungut, menuntut Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi sore ini Tuhan sudah bentangkan firman-Nya bagi kita. Dan kita harus melihat dan memperhatikannya. Jangan kita pura-pura tidak tahu, sudah tahu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak sedang marah loh ya. Puji Tuhan. Sudah sangat jelas, 2 tindakan tersebut adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Dan membahayakan hajat orang banyak. Membahayakan hajat orang banyak. Mari kita melihat atau menyimak arti rohani dari kedua perkara di atas. Menyimak kedua perkara atau kekeliruan yang terjadi. Puji Tuhan. Tentang mengembara dari laut ke laut. Ini suatu kekeliruan ya. Tentang mengembara dari laut ke laut. Mengembara sama artinya sama dengan musafir. Mengembara itu sama dengan musafir. Hidup yang berpindah-pindah atau tidak tinggal tetap. Puji Tuhan. Sehinggalah mengembara dari laut ke laut. Mengembara itu sama dengan musafir, hidup yang berpindah-pindah atau tidak tinggal tetap. Untuk mencari firman Tuhan, mereka harus mengembara dari laut ke laut. Tujuan mengembara dari laut ke laut untuk mencari firman Tuhan. Tetapi sayangnya mereka akan menemukan ajaran atau santapan yang membinasakan. Saat mengembara dari laut ke laut mencari firman Tuhan, justru sebaliknya mereka akan menemukan santapan asing yang membinasakan, merugikan hajat orang banyak. Puji Tuhan. Wahyu 13, lihat, ini loh yang ditemukan dari laut ke laut. Ini loh, ajaran ini loh nanti yang ditemukan dari laut ke laut. Puji Tuhan. Jadi bertahan, tidak usah mengembara, makan tidak makan, penting kumpul bersama dengan Tuhan. Sampai kapan kita seperti ini? Buktikan diri dulu kepada Tuhan, supaya Tuhan pelihara kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan andalkan pemikiran, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Lihat Wahyu 13 ayat 1. Lihat ajaran ketika mengembara dari laut ke laut. Wahyu 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, ini dari laut terus
bertanduk 10 dan Ya. berkepala 7. Terus? Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Terus? Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Mulut singa. Terus? Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Terus? Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Terus? Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang Terima itu. kasih. Haleluya. Ayat 1. Di situ tampak binatang keluar dari dalam laut. Amin. Ayat 1. Tampak binatang keluar dari dalam laut. Menunjuk antikris. Itu menunjuk antikris. Kemudian, adapun wujud dari binatang tersebut. Adapun wujud dari binatang tersebut. Strip pertama bertanduk 10. Strip yang kedua berkepala 7. Strip yang ketiga sebanyak 10 mahkota di atas kepala. 10 mahkota di atas kepala. Perinciannya 10 tambah 7 tambah 10 sama dengan 27. Bukan? Puji Tuhan. Angka ini jelas menunjukkan bahwa mereka ini ingin menunjukkan bahwa mereka ini sama seperti pribadi Yesus Kristus. Sama seperti pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang mau mereka tampilkan. Seakan-akan mereka itu sama seperti pribadi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Di mana puji Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana hal ihwalnya ditulis pada Injil atau Perjanjian Baru yang seluruhnya berjumlah 27 kitab. Ini merupakan tipuan yang hebat. Yesus Kristus jelas dituliskan di dalam 27 kitab Perjanjian Baru. Itu loh yang mau mereka tampilkan kepada gereja-gereja yang tidak punya pengertian, tidak punya pengetahuan yang benar, tidak punya hikmat firman iman. Merugikan hajat orang banyak. Tapi Tuhan sudah beritahukan akal bulus dari binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris kepada kita. Jangan kita disesatkan. Puji Tuhan. Penekanan pada ayat 2. Adapun binatang yang keluar dari dalam laut tersebut, gabungan dari 3 jenis binatang. Ini penekanan pada ayat kedua. Binatang yang keluar dari dalam laut tersebut, gabungan dari 3 jenis binatang, yaitu 1, macan tutul, 2, beruang, 3, singa. Amin. Adapun kelebihan-kelebihan dari 3 binatang tersebut. Adapun kelebihan-kelebihan dari 3 binatang tersebut. 1, macan tutul. Macan tutul memiliki kecepatan yang luar biasa. Macan tutul memiliki kecepatan yang luar biasa. Demikian halnya dengan antikris, memiliki kecepatan yang dahsyat untuk mengejar anak-anak Tuhan yang tertinggal rohaninya. Punya kecepatan, berarti cekatan. Ini sasarannya adalah gereja yang tertinggal di belakang. Puji Tuhan, jangan kita berada pada barisan belakang. 2, beruang memiliki kaki yang tangkas. Memiliki kaki yang tangkas. 2 kaki di belakang dapat digunakan untuk berdiri, bertahan. Kemudian 2 kaki di depan mencengkeram dan mencabik-cabik mangsanya. Itu kelebihan daripada beruang. Lalu saya tambahkan soal beruang ini. Dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 5, di mulutnya ada 3 tulang rusuk. Daniel 7 ayat 5, di mulutnya ada 3 tulang rusuk di antara gigi-giginya. Di antara gigi-giginya. Puji Tuhan, kemudian dikatakan kepadanya, makan daging banyak-banyak. Kemudian kepada beruang itu dikatakan, makan daging banyak-banyak. Amin saudaraku, kalimat terakhir, makanlah daging banyak-banyak. Amin saudaraku.
Puji Tuhan. Haleluya. 3 tulang rusuk menunjuk kehidupan yang telah dikuasai oleh daging. Tubuh dikuasai daging, jiwa dikuasai daging, rohnya juga telah dikuasai daging. Itulah tulang rusuk, 3 tulang rusuk. Jadi kehidupan yang sudah dikuasai daging, tubuhnya dikuasai daging, rohnya dikuasai daging, jiwanya juga dikuasai daging. Nah itu loh, hati-hati loh saudara. Itu pekerjaan daripada beruang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan, jangan kita dikuasai daging. Beri diri dikuasai oleh roh Tuhan dalam kegiatan roh, menjadi tawanan roh. Supaya kita bebas dari ikatan dunia. Tapi kalau kita melepaskan diri dari tawanan roh, melepaskan diri dari kegiatan roh, maka kita akan menginginkan kebebasan dunia. Hati-hati. Inilah yang ada di gigi daripada, inilah tulang rusuk yang ada di antara gigi beruang. Tuhan sudah paparkan loh ya. Jangan nanti kita salahkan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian 3, singa. Binatang yang ketiga, singa. Memiliki mulut yang buas untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi persis juga 1 Petrus 5 ayat 8. Puji Tuhan, singa memiliki mulut yang buas untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Mulut singa digunakan untuk memperdayakan hati manusia. Amin, saudaraku. Mulut singa digunakan untuk memperdayakan manusia. Jika manusia tidak mengerti, maka sudah pasti ia menjadi mangsa dari mulut singa. Singa itu gambaran dari iblis setan, mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Mengaum-ngaum menggunakan mulut untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tapi Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga, dia adalah singa dari suku Yehuda. Amen. Kalau singa dari suku Yehuda sudah mengaum, kehidupan kita kehidupan kita diubahkan, dan kita datang dengan gemetar, datang kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Itu mulut dari singa Yehuda, mengubahkan kehidupan kita semua. Sehingga kita datang kembali kepada Tuhan dalam keadaan takut dan gentar. Tidak lagi berani untuk berbuat sesuatu yang tak suci. Puji Tuhan, itulah mulut singa. Hati-hati loh saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lebih baik kita hari ini menikmati mulut singa dari suku Yehuda. Amin, saudaraku. Oleh pembukaan firman diubahkan. Kehidupan diubahkan, tandanya datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan takut dan gentar. Jangan sampai kita imam-imam melayani tapi berani berbuat sesuatu yang najis. Tuhan nanti engkau berhadapan kepada Tuhan. Sakit kalau Tuhan sudah berhadapan dengan Tuhan. Yang mengalaminya sudah tahu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Antikris melakukan hal itu. Boleh baca dulu ayat yang kedua, Wahyu 13 ayat 2, supaya jelas. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Gabungan dari 3 jenis binatang. 1 macan tutul, kecepatannya tangkas, terus Dan kakinya seperti kaki beruang. Beruang, kekuatannya pada 2 kaki belakang, 2 kaki depan, semuanya berfungsi. Kemudian di mulutnya ada 3 tulang rusuk di antara gigi-gigi. Makan daging banyak-banyak. Tubuh, jiwa, rohnya dikuasai daging. Hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jangan dikuasai daging lagi. Amin. Terus, Dan mulutnya seperti mulut singa. singa dengan mulut yang luar biasa. Terus, Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang jadi besar. Antikris gambaran dari binatang yang keluar dari dalam laut, gabungan dari 3 jenis binatang, kepadanya diberikan. Kepadanya, naga itu memberikan kepadanya 1 kekuatannya, 2 tatanya, 3 kekuasaan yang besar. Itu sebabnya Antikris atau pembinasa keji menjadi diktator buas selama 3,5 tahun yang kedua. Puncak dari gelapnya malam, puncak dari masa kesesakan. Itu seizin Tuhan. Ternyata naga memberikan kepada binatang itu, kepada antikris itu, kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya saudara, antikris mengadakan
Boleh baca ayat 3 sampai 4? Maka lihatlah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ya. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Terus Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. antikris terus? Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, Ya. siapakah yang sama seperti binatang ini? Terus? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Puji Tuhan. Haleluya. Lihat di sini singkatnya dari apa yang sudah dibaca. Singkatnya, antikris mengadakan mujizat kesembuhan. Sehingga seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab di sini dikatakan satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Ya. Satu dari kepala-kepalanya, satu dari 10 kepala itu terkena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Itu mukjizat terjadi. Mukjizat kesembuhan terjadi diadakan oleh antikris. Amin. Oleh karena mukjizat kesembuhan ini, di sini dikatakan seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah hanya mencari mujizat kesembuhan atau mujizat berkat-berkat? Tapi yang saya tahu pelayanan Tuhan selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini tidak berhenti sebatas mengadakan mujizat kesembuhan dan mujizat memberi berkat-berkat, tidak. 5 roti 2 ikan atau 7 roti dan 7 roti beberapa ikan, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi yang saya tahu adalah Yesus anak Allah rela meninggalkan Bapanya, rela meninggalkan rumahnya di surga, turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi tidak berhenti hanya sebatas mengadakan mukjizat. Itu yang saya tahu saya. Maka kalau kita datang untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan ini hanya untuk mencari berkat-berkat jasmani, mujizat kesembuhan, suatu kekeliruan yang besar. Tapi itu yang sedang dilancarkan oleh antikris di hari-hari ini. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Sehingga seluruh dunia heran dengan mujizat kesembuhan. Jujur, setelah saya mempunyai pengetahuan yang baik lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, saya tidak heran melihat mujizat kesembuhan. Saya akan menjadi heran kalau melihat orang penjina, pendosa, fasik, angkuh, sombong, pendusta berubah menjadi orang suci, datang melayani Tuhan. Saya heran. Kalau kesembuhan itu karunia, kesembuhan itu karunia. Tapi keubahan hidup itu kuasa salib mengubahkan kita. Paham, saudara? Puji Tuhan. Biarpun saya sendiri seringkali awal mula pelayanan seringkali terjadi mukjizat kesembuhan. Bahkan di sekarang-sekarang ini juga masih terus ada mukjizat. Tapi saya tidak heran, itu karunia ilahi kok. Dapat dipahami, saudaraku? Ayo, semakin dewasalah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat, lebih jauh kita melihat tipu muslihat atau akal bulus daripada antikris ini ya. Saudaraku, satu dari antara 10 kepala itu luka parah. Luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi pada akhirnya luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Sembuh. Puji Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan pribadi Yesus Kristus, dia telah mengalami 5 luka di atas kayu salib. 2 di tangan, 2 di kaki, dan 1 di lambung. Ini 5 luka utama yang dialami oleh Yesus Kristus.
Selanjutnya yang saya tahu saya dari kebenaran firman, selanjutnya Yesus mati di kayu salib. Namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi antikris tidak dalam pelayanan mereka. Luka parah yang membahayakan itu tidak lanjut korban, itu namanya korban. Korban itu tidak langsung membawa dia, tidak lanjut untuk membawa dia sampai kepada pengalaman kematian. Yang seharusnya yang kita tahu dari kebenaran salib, 5 luka, 5 luka, korban Kristus. Selanjutnya membawa Yesus dalam kematian. Itu yang benar. Sementara binatang ini keluar dari dalam laut. Laut itu berbicara tentang baptisan air. Baptisan air itu arti rohaninya mati dan bangkit. Tapi kenyataannya mereka setelah mengalami luka, korban, tidak dilanjutkan dengan pengalaman kematian. Tipu daya daripada setan, akal bulus dari setan ini luar biasa. Tapi jangan kita mau tertipu. Kalau sudah korban, jangan berhenti korban, jangan bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan dengan pengalaman kematian. Supaya apa? Supaya bangkit pada hari ketiga. Kalau hanya mukjizat, berkat Tuhan tanggung. Kalau hanya mukjizat, berkat Tuhan tanggung. Belum sepenuhnya untuk menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan, Yesus mati, bangkit pada hari ketiga. Itu yang benar. Inilah berkat yang sempurna. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kebenaran yang murni dari surga. Jangan mau diakal-akal lagi. Sudah saatnya rohani kita dibangkitkan sekarang. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita kembali dulu membaca Amos 8 ayat 12 tadi. Ayat yang ke-12 tadi, tidak usah ditulis lagi ya. Baca saja, tidak usah ditulis. Demikian firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Setelah kita melihat penjelasan tentang mengembara dari laut ke laut, dan tentu kita sudah diberkati, bukan? Amin. Dalam pengertian yang suci dari Tuhan, kita diberkati, bukan? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya itu merupakan kekeliruan. Mengembara dari laut ke laut itu suatu kekeliruan, merugikan hajat banyak orang. Kemudian marilah kita lanjut memperhatikan, menyimak tentang menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur. Puji Tuhan. Tujuan mereka ialah untuk mencari firman Tuhan. Tapi keliru cara mereka mencari firman Tuhan. Udah nggak pas. Tidak pas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tadi menjelajah dari utara ke timur. Marilah kita simak terlebih dahulu mengenai utara. Mengenai utara. Untuk memperoleh pengertian dibutuhkan kesabarannya. Marilah kita lihat tentang utara. Menjelajah dari utara ke timur. Puji Tuhan. Lihat Yesaya 14. Supaya nanti kita bisa melihat bahwa ini merupakan suatu kekeliruan juga. Ini dasar saya mengatakan bahwa menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman suatu kekeliruan yang besar, merugikan hajat orang banyak. Yesaya 14 ayat 12 sampai 13, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Ya. hai bintang timur putra fajar. Hai bintang timur putra fajar, terus. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Dipecahkan dan jatuh ke bumi, terus. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Mengalahkan bangsa-bangsa, terus. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Apa itu? aku hendak naik ke langit. Naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Terus. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jauh di sebelah
utara. Puji Tuhan. Sebelah utara, jelas hal itu menunjuk tahta daripada bintang timur putra fajar. Itulah iblis atau setan. Amin. Disebut juga dengan Lucifer. Jadi sebelah utara itu adalah tahta setan. Itu artinya. Amin. Puji Tuhan. Supaya lebih jauh kita mengerti bahwa sebelah utara itu adalah tahta setan, kita bacalah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Puji Tuhan, setan dilemparkan ke dunia orang mati, terus dunia orang mati menyongsong, gemetar, terus Dijagakannya arwah-arwah bagimu, ya, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, terus semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. ya, terus Sekaliannya mereka mulai berbicara terus dan berkata kepadamu, kepada bintang timur putra fajar, Lucifer tadinya dia bintang timur putra fajar, awalnya sebelum Lucifer, sebelum setan. Terus engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Lemah seperti kami. Terus Sudah menjadi sama seperti kami. ya, yang selalu berulang-ulang berbuat dosa. Terus Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. iya, dia dilempar, begitu dia berbuat dosa dilemparkan ke dunia orang mati. Terus Dan bunyi gambus-gambusmu. iya, Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu. Terus? Dan cacing-cacing sebagai selimutmu. puji Tuhan. Iblis atau setan awalnya dia adalah salah satu malaikat yang terpandang di surga, terpenting di dalam kerajaan surga, sebagai pelayan pujian dan musik. Sebagai pelayan pujian dan musik. Jadi penting kehadiran dia di dalam kerajaan surga, melayani Tuhan. Jadi terpandang dia, penting dia di dalam kerajaan surga. Tetapi ketika terdapat kelemahan, itulah pada ayat yang ke-10, ia segera dilemparkan ke dunia orang mati. Kalau manusia berdosa hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk pengampunannya. Amin. Berapa banyak dosa yang kita perbuat, kenajisan-kenajisan yang sedang berlangsung. Tetapi sampai hari ini kemurahannya masih berlaku. Tuhan beri pengampunan kepada kita sampai detik ini. Tapi kalau malaikat Tuhan jatuh dalam dosa satu kali saja, langsung dilemparkan ke dunia orang mati. Tuhan tidak peduli apakah dia putra fajar bintang timur, apakah dia malaikat terpenting terpandang di dalam melayani Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan tidak peduli, langsung dilemparkan ke dunia orang mati, menjadi setan. Untuk sementara ditempatkan di gua-gua. Tapi pada akhirnya tiba hari penghakiman, dia akan dilemparkan di neraka. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian singkatnya, marilah kita mengambil kesimpulan. Dunia orang mati adalah merupakan tahta setan. Dunia orang mati merupakan tahta daripada iblis, setan. Itulah sebelah utara. Sudah paham? Paham? Puji Tuhan. Itulah utara. Tahta dari setan. Itulah sebelah utara. Tahta dari setan. Dunia orang mati. Jadi dunia orang mati itu tahta setan. Itulah yang disebut sebelah utara. Puji Tuhan. Bisa? Bisa? Amen. Puji Tuhan. Mari lanjut kita lihat dunia orang mati. Dunia orang mati itulah tahta setan. Itulah yang disebut sebelah utara. Lihat dunia orang mati atau tahta setan di sebelah utara. Injil Lukas 9. Injil Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Baca. Demikian firman Tuhan. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Silakan. Hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, Ya. berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Ya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Puji Tuhan.
Aku akan mengikut engkau kemana saja pergi. Biar kita ikuti Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Amin. Di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Puji Tuhan. Haleluya. Terakhir berada di bumi ini saat Yesus mati dan bangkit. Tapi pada akhirnya juga kalau kita tekun dalam pengalaman ini, pengalaman kematian kebangkitan ini, juga di mana dia berada di situ kita berada. Dia dipermuliakan, kita juga nanti kelak dipermuliakan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi jangan keliru di dalam hal mencari firman Tuhan. Jangan kita menjelajah dari utara ke timur. Namun kenyataannya ini pun seperti itu. Ini yang sangat disayangkan. Coba baca terus. Yesus berkata kepadanya, Ya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Terus? Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Iya. ikutlah aku. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Iya. izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Terus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Iya. biarlah orang mati menguburkan orang mati. Biar orang mati mengubur orang mati. Terus. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Terus. Dan seorang lain lagi berkata, Ya. aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Terus. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat dan perhatikan. Gambaran dari dunia orang mati. Sama dengan tata setan, sama dengan sebelah utara. Begitu ya? Puji Tuhan. Ya. A. Tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. A. Tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Itu ayat 58. Menunjuk kehidupan tanpa persekutuan dengan Tuhan. Menunjuk kehidupan seseorang tanpa persekutuan yang baik, tanpa persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sama dengan hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Tanpa persekutuan dengan Kristus kepala. Kalau tubuh tanpa persekutuan dengan kepala, sama dengan hidup menurut daging. Amin. Akibatnya, istri pertama menjadi liangnya serigala. Akibatnya menjadi liangnya serigala. Menunjuk roh jahat. Serigala itu roh jahat. Pekerjaan dari serigala, sementara pekerjaan dari serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba, sehingga kawanan domba menjadi liar tidak tergembala, beredar-edar saja, mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginan di hati, walaupun itu bertentangan dengan keinginan hati Tuhan. Berarti sudah menjadi liangnya serigala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Strip yang kedua, menjadi sarangnya burung. Strip yang kedua, menjadi sarangnya burung, menunjuk roh najis. Itu menunjuk roh najis. Sementara pekerjaan dari roh najis adalah menghambat pembangunan tubuh Kristus. Menghambat pembangunan tubuh Kristus. Atau menghambat kesatuan tubuh Kristus. Itu pekerjaan daripada roh najis. Menghambat pembangunan tubuh Kristus. Atau menghambat, menghalangi terwujudnya kesatuan dari tubuh Kristus. Itu roh najis. Coba saudara perhatikan berapa banyak kenajisan yang terjadi, saudaraku, akhirnya anggota tubuh terpisah. Tidak sedikit di antara kita mengundurkan diri dari ibadah dan pelayanan ini hanya saja karena kenajisan. Jadi kenajisan ini sangat merusak pembangunan tubuh, sangat menghambat kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda-beda. Dan ini harus menjadi pengertian kepada orang muda ya. Karena orang muda nafsunya besar. Tapi orang tua juga banyak juga nafsu daging yang besar. Ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Seharusnya umur 40 tahun ke atas sudah tamat dagingnya. Jadi batinnya tidak tidak lagi memuaskan dirinya kepada hal-hal yang tak suci. 40 itu berbicara perobekan daging. Seharusnya 40 itu sudah tamat dari kenajisan hatinya, pikirannya dan lain sebagainya.
Karena itu merusak nikah suci, merusak kesatuan tubuh. Tubuh itu anggotanya banyak, ada kaki, tangan, kita banyak, ini kita anggota tubuh. Tapi tidak akan menjadi terwujud kesatuan dalam nikah kalau kenajisan itu masih terus berlangsung. Jadi kalau seorang imam masih bertahan membelakangi Tuhan hanya karena kenajisannya, maka tidak peduli dengan rencana Tuhan yang besar, yaitu kesatuan tubuh. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Itu pekerjaan daripada roh najis, menghambat pembangunan menghambat terwujudnya kesatuan tubuh. Tubuh itu anggotanya banyak, tapi harus menjadi satu. Tapi roh najis menghambatnya. Persis seperti Babel pada Wahyu 17 dan 18 menghambat pesta nikah anak domba pada Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. B. Sibuk mengubur orang mati. B. Sibuk mengubur orang mati. Artinya sibuk mengerjakan pekerjaan dari dunia orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab di sini dikatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tuhan tidak izinkan hal yang seperti ini. Tuhan tidak senang, Tuhan tidak mau, Tuhan tak suka. Walaupun itu mayat bapak, walaupun itu mayat dari orang tua. Apa yang membuat kehidupan seseorang menjadi mayat atau mati rohaninya? Bukankah itu keinginan daging? Jadi kalau keinginan daging daripada bapaknya, jangan turuti. Apapun alasannya. Di sini kan alasannya saya mau ikuti Tuhan. Tapi boleh tidak saya izinkanlah dulu aku menguburkan Bapakku. Tuhan katakan, biar orang mati mengubur orang mati. Jangan juga kita dua tangan digunakan menjamat mayat Bapak. Keinginan daging dari Bapak itu yang mematikan rohani. Itu akhirnya menjadi mayat. Jangan suka bela keinginan daging dari orang tua. Kalau salah-salah. Tapi hormat kepada orang tua harus. Puji Tuhan. Amin, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Tetapi Yesus berkata di sini, intinya tugas dari orang yang mengikuti Tuhan ialah memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Jadi tidak ada sangkut pautnya kita dengan dunia orang mati. Kehidupan daging dari Bapak tidak ada sangkut pautnya. Yang harus kita kerjakan di dalam hal mengikuti Tuhan, memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Nah, inilah dunia orang mati. Ini tahta setan sebelah utara. Bagian B. Puji Tuhan. C. Pamitan dengan keluarga. Ya. Puji Tuhan, pamitan dengan keluarga. Coba baca ayat yang ke-61 ulangi. Dan seorang lain boleh baca 60? Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Amin. Amin. Orang mati mengubur orang mati. Jadi kita tidak perlu ada di dunia orang mati. Tata setan sebelah utara. Jangan dua tangan menjamah tabiat-tabiat daging yang menajiskan. Amin. Itu maksudnya. Karena kalau logikanya orang mati, sudah mati, mau menguburkan orang mati, tidak mungkin. Kita ini bicara rohani. Dua tangan jangan menjamah perbuatan daging Bapak, itu yang menajiskan. Amin. Puji Tuhan. Terus? Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kalau ikut Tuhan, beritakan kerajaan surga di mana-mana. Lihat, hari-hari ini kita terjebak dengan sebuah masalah. Setan begitu cerdik, lalu menyediakan media sosial. Di media sosial itu tanpa sadar banyak imam-imam pelayan Tuhan memberitakan yang najis.
Harusnya yang diberitakan adalah kerajaan surga di mana-mana. Hati-hati. Beritakanlah kerajaan surga di mana-mana. Jangan posting pacarmu di situ. Jangan posting hal yang najis di situ. Jangan posting keinginan dagingmu di situ. Saya tahu ada beberapa orang menginginkan media sosial untuk mengetahui kenajisan orang. Yang Tuhan mau beritakan kerajaan surga di mana-mana. Berhenti untuk memberitakan yang najis. Berhenti. Berhenti. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat C. Ayat 61 sampai 62. Dan seorang lain lagi berkata, Ya. Aku akan mengikut engkau Tuhan, Ya. tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ikut Tuhan tapi pamitan kepada keluarga. Ini C. Tuhan tidak menginginkan itu. Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, Ya. setiap orang yang siap untuk membajak, Bekerja di ladang Tuhan terus. tetapi menoleh ke belakang, Bekerja di ladang Tuhan tapi masih saja menoleh ke belakang. tidak Terus layak untuk kerajaan Allah. tidak layak untuk masuk surga. Melayani tapi menoleh ke belakang. Tidak layak masuk surga. Kalau melayani, layani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lagi kembali ke tabiat yang lama. Karena itu merupakan tahta setan sebelah utara dunia orang mati. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Saya minta yang sudah melayani Tuhan, imam-imam, jangan suka menoleh ke belakang. Tapi song-songlah kedatangan Tuhan. Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria sorga. Yang akan datang pada kali yang kedua. Sebab itu pandangan harus ke depan. Kalau menoleh ke belakang tidak bisa, tidak mungkin menyongsong kedatangan Tuhan. Tapi menyongsong berarti memandang ke depan. Tinggalkan yang di belakang. Bagian dari masa lalu saja. Tuhan sudah kubur dalam kematiannya. Sekarang Tuhan kita bangkitkan lewat ibadah ini. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ini suasana kebangkitan. Hidup kepada Tuhan. Hidup benar, hidup suci kepada Tuhan. Itu kebangkitan. Yang lama sudah dikubur dalam kematiannya. Amin. Pandang ke depan. Itu namanya kebangkitan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak perlu kita harus pamitan. Ya. Tidak perlu pamitan ke dunia orang mati. Saya pun melayani seizin Tuhan. Pamitan ke Tuhan saja. Seorang istri tidak boleh ditahan suami untuk tidak datang kepada Tuhan beribadah. Tidak boleh. Itu hak dari Tuhan. Seorang suami untuk datang beribadah tidak boleh ditahan istri. Itu hak Tuhan. Tidak perlu pamitan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, dunia orang mati, bila dibandingkan dengan pengajaran tabernakel, saudaraku, kita bandingkan dulu dengan pengajaran tabernakel. Tadi dunia orang mati itu menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur. Dunia orang mati sebelah utara. Setelah menjelajah dari utara, kemudian menjelajah juga ke timur. Jadi setelah dari utara ke timur. Nah, kalau perkara ini kita bandingkan dengan pengajaran tabernakel, maka saudara lihat. Timur itu ini. Utara ini. Selatan ini, barat di sini. Timur ke barat. Itu pengajaran tabernakel. Dari timur ke barat. Itu yang benar. Pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari pintu gerbang timur. Percaya kepada Tuhan. Menerima Yesus. Percaya dan yakin kepada Dia.
Lalu bertobat, itulah mezbah korban bakaran, itu urutannya. Lahir baru, itulah kolam pembasuhan, lahir baptisan air. Kemudian melewati pintu kemah untuk berada di dalam ruangan suci. Lalu pintu kemah, kepenuhan Roh Kudus, kemudian berada dalam ruangan suci. Di sini terdapat 3 alat. Meja roti sajian, menunjuk persekutuan dengan Yesus anak Allah dan tubuh dan darahnya. Kemudian pelita emas, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, disertai dengan kesaksian. Mezbah dupa, persekutuan dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya lewat doa penyembahan. Lanjut untuk berada dalam ruangan maha suci, lewati dulu tirai, berbicara tentang tubuh yang sudah dirobek. Karena kalau tubuh belum dirobek, tirai belum dirobek, tidak akan mungkin berada dalam ruangan maha suci. Dirobek dari atas ke bawah, bukan dirobek dari tengah begini, horizontal bukan. Dari atas ke bawah. Kalau horizontal masih ada penghalang di atas bawah. Robek atas bawah. Amin. Barulah kita masuk dalam ruangan maha suci. Berada dalam ruangan suci menemukan satu alat yang terutama, disebutlah itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini berbicara 2 hal. 1, tata Allah sama dengan ibadah. 2, hubungan nikah antara Kristus sebagai kepala mempelai pria surga dengan gereja Tuhan sebagai mempelai perempuannya berdasarkan kasih. Itulah pembangunan tubuh Kristus, dimulai dari timur sampai ke barat. Tetapi mereka itu pada masa kesesakan untuk mencari firman, mereka harus menjelajah dari utara sampai ke timur, ke keliruan yang besar. Amin, saudaraku. Saudaraku, kalau kita sudah melihat pengajaran tabernakel ini dari timur sampai ke barat, tapi tadi menjelajah dari utara ke timur, sama artinya kemerosotan rohani. Menjelajah dari utara ke timur sama dengan kemerosotan rohani. Sama saja seperti Simon Petrus pada saat Yesus diadili di hadapan mahkamah agama di Bait Allah, di hadapan imam besar. Petrus awalnya berada di halaman, tetapi turun sampai ke pintu gerbang. Itu kemerosotan. Dari utara ke timur itu kemerosotan. Turun ke timur. Harusnya dari timur ke barat, meningkat kerohaniannya. Ini kemerosotan. Ketika terjadi kemerosotan, kita langsung ingat saja Simon Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Jadi ciri-ciri kemerosotan rohani, suka menyangkal Tuhan. Ini kemerosotan rohani, menyangkal Tuhan dan salibnya. Harusnya yang kita sangkal diri, bukan salib. Kita harus menyangkal segala sesuatu yang kita punya, termasuk daging ini. Tetapi kemerosotan rohani rupanya sedang terjadi dari utara ke timur. Merosot turun drastis, seperti Simon Petrus. Karena terjadi penyangkalan demi penyangkalan. Itu ciri orang yang merosot rohani. Terjadi penyangkalan demi penyangkalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang terjadi apabila menjelajah dari utara ke timur. Jadi sudah sangat keliru sekali. Maka kita patut bersyukurlah kepada Tuhan. Kita diberi pengertian lewat pengajaran mempelai dalam terangnya pengertian inilah membuat kehidupan kita ini menjadi terang tabernakel. Tabernakel itu tubuh hidup kita ini menjadi terang. Hati kita terang, pikiran kita terang, tangan kita, perbuatan kita terang, kaki kita terang, perjalanan hidup kita terang. Hati kita yang tidak dilihat oleh mata manusia juga terang. Walaupun tidak dilihat oleh suami, tidak dilihat oleh istri, tidak dilihat orang tua, tidak dilihat oleh anak, tidak dilihat oleh orang lain, tapi hati kita terang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian terjadi yang
terjadi pada saat antikris berkuasa selama 1260 hari atau sama dengan 3,5 tahun, kita kembali melihat Daniel pasal 11. Daniel 11 ayat 31. Baca. Saya rindu pengertian ini melekat mendarah daging sampai ke rumah. Amin. Seterusnya sampai Tuhan datang. Amin. Puji Tuhan, supaya terjadi hubungan nikah yang suci dengan Tuhan. Daniel 11 ayat 31, baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Tentaranya akan muncul. antikris. Terus? Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Tempat kudus itu benteng pertahanan sebetulnya. Tapi pada saat nanti benteng itu, rumah Tuhan, benteng itu akan diobrak-abrik oleh antikris. Selama 3,5 tahun yang kedua, puncak dari gelapnya malam, puncak kesesakan. Lalu Menghapuskan korban sehari-hari Ya. dan menegakkan kekejian yang membinasakan. tentang korban sehari-hari telah dibentangkan. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika antikris itu muncul, tentaranya muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Menajiskan tempat kudus benteng itu. Rumah Tuhan itu benteng terakhir. Amin. Puji Tuhan. Itu nanti yang diobrak-abrik, dinajiskan oleh antikris. Puji Tuhan. Lihat Wahyu 13 ayat 14 sampai 15. Wahyu 13 ayat 14 sampai 15. Dinajiskan. Puji Tuhan. Wahyu 13, 14, 15. Baca. Wahyu 13 ayat 14. Baca. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda Terus? yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Terus? Dan ia menyuruh mereka. Ternyata nabi palsu juga bekerja sama, berkolaborasi dengan, bersinergi dengan antikris. Nabi palsu bersinergi, bekerja sama dengan antikris. Puji Tuhan. Terus? Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Nabi palsu terus? Supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka. Binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut, itulah antikris. Binatang yang 1 dari 10 kepala itu luka oleh pedang. Terus? Namun yang tetap hidup itu. Namun tetap hidup. Puji Tuhan. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Patung dari antikris. Terus? Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Ya. Dan bertindak begitu rupa. Terus? Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Puji Tuhan. Singkatnya, pada akhirnya nanti banyak orang menyembah patung binatang yang dapat berbicara itu. Pada akhirnya banyak orang menyembah patung binatang yang dapat berbicara itu. Sama dengan terikat dengan penyembahan berhala. Terikat dengan penyembahan berhala. Puji Tuhan. Patung itu, patung binatang itu sama dengan penyembahan berhala. Dan berhala ini dapat berbicara. Begitu rupa. Dapat berbicara begitu rupa. Itu kan mengherankan. Sangat sulit rasanya membayangkan kalau patung yang terkujur kaku lalu tiba-tiba berbicara. Sangat mengagetkan kita tentunya. Patung terkujur kaku tiba-tiba bicara begitu rupa. Bicara bukan hanya asal bicara. Bukan hanya berkata do, re, mi. Tetapi begitu rupa. Begitu rupa. Begitu pandainya dia menggunakan kata-kata dalam berbagai ragam kata-kata. Sehingga kata-kata itu sangat mempesona. Bayangkan. Sangat mempesona. Menyentuh hati. Menyentuh hati. Jadi kalau kita tidak hati-hati dari sekarang, tidak tertutup kemungkinan, juga turut menyembah patung binatang yang dapat berbicara begitu rupa. Menghanyutkan hati ini untuk memperdayakan bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Haleluya.
Sehingga benarlah bahwa rumah Tuhan telah dinajis oleh penyembahan berhala. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang terjadi nanti selama 1260 hari, sama dengan 3 tahun setengah. Sama dengan pertengahan 7 masa. Puji Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi camkanlah apa yang sudah kita terima, dengar sore ini ya. Itu perhatian Tuhan loh saudara. Jangan diabaikan perhatian Tuhan ini. Ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, Ya. merdeka atau hamba, Ya. diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus, Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, ya. yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus Yang penting di sini ialah hikmat. hikmat. Tuhan sudah beri hikmat lewat pembukaan firman untuk mengerti rencana Tuhan. Amin. Terus, Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. puji Tuhan. Terus, Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. puji Tuhan. Lihat. Akibat menyembah patung binatang yang dapat berbicara begitu rupa, akibatnya banyak orang terperdaya, hatinya terperdaya, sehingga mereka yang terperdaya itu antara lain besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya dan miskin, hamba dan merdeka terperdaya. Apa tandanya terperdaya? Hati mereka terperdaya oleh patung binatang yang berbicara itu. Apa tandanya hati mereka terperdaya? Pada akhirnya mereka menerima cap meterai dari antikris, yaitu tanda 666 di dahi ataupun di tangan kanan. Karena kalau mereka tidak menerima cap antikris ini, mereka tidak dilarang, tidak boleh menjual dan membeli. Tetapi bagi mereka yang sudah menerima cap meterai dari antikris, diizinkan, diperbolehkan dengan seluas-luasnya menjual dan membeli. Tetapi mereka yang tidak menerima cap meterai antikris, mereka itu akan dipaksa untuk menerima cap aniaya antikris. Cap antikris. Supaya menjadi pengikut dari antikris. Bagian tubuh dari antikris. Tetapi kalau sudah menerima cap meterai dari antikris, sudah pasti binasa. Bayangkan 3 tahun setengah berlangsung. Seizin Tuhan, mereka menjadi diktator yang buas. Menjadi pemerintah seantero dunia ini. Seizin Tuhan. Jadi orang yang tidak mendapat cap meterai dari antikris akan dipaksa. Sebaliknya mereka hatinya yang sudah terperdaya oleh perkataan patung binatang itu akan menerima cap meterai di dahi atau tangan kanan 666. Mereka itu memang bebas menjual, bebas membeli, tapi selama 3 tahun setengah saja. Setelah itu mati. Apakah hanya untuk 3,5 tahun kita mengeraskan hati? Dapat dipahami surga. Hanya untuk 3,5 tahun saja. Rela binasa, kan bodohnya di mana? Itu sebabnya di sini dikatakan yang penting ialah hikmat. Pembukaan firman yang harus kita terima, hargai sore ini. Amin. Hanya untuk hidup sementara ini saja kita harus sangkal Tuhan, sangkal salibnya. Kita tinggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, tidak beribadah. Kan bodoh, tapi ujungnya mati. Mana pikir? Pilih mana? Tapi saya memberi satu pengertian yang baru. Perhatikan baik-baik. Hari ini mungkin kita membandel membelakangi Tuhan. Mungkin loh ya. Tetapi
dia sudah mempunyai pengertian. Hanya saja dia keras hati. Hanya saja dia masih tetap membelakangi Tuhan. Tetapi oleh pengertian ini nanti suatu kali kelak, akhirnya dia diperhadapkan pada masa kesesakan itu. Kamu menerima cap meterai atau tidak? Kalau menerima, bebas menjual, bebas membeli. Tapi kalau tidak menerima, maka konsekuensinya kepala ini akan digorok. Kepala ini akan dipenggal oleh golok setan, golok antikris. Itu alat pertukarannya. Namun akhirnya selamat. Tetapi yang saya maksud adalah, perhatikan hikmat ini. Biar kita dari sejak sekarang tetap menempatkan Kristus sebagai kepala. Amin. Jangan gantikan. Yang saya maksud adalah tempatkan Kristus sebagai kepala. Supaya pada masa kesesakan itu nanti, kita ini sama seperti Wahyu 12 ayat 6. Dipelihara selama 1260 hari. Tidak bebas dari aniaya antikris. Dulu kita tidak menempatkan kepala. Tapi diperhadapkan dengan masa kesesakan, supaya selamat kita tukarlah kepala ini. Tetapi alangkah baiknya kalau dari sejak sekarang kita terus tempatkan Kristus kepala. Supaya seperti mempelai perempuan Tuhan. Dipelihara selama 1260 hari di padang Itu yang saya maksud. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang jalan keluarnya. Untuk segera kita akhiri. Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 15. Baca. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Tadi menajiskan rumah Tuhan itu yang kedua tadi. Yang terjadi dalam kurun waktu 1260 hari atau 3,5 tahun. Terus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menajiskan rumah Tuhan, benteng terakhir, terus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, tadi kita sudah baca. Terus para pembaca hendaklah memperhatikannya. Puji Tuhan. Apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apakah saudara memperhatikannya sore ini? Atau tidak? Perhatikan sini ke depan semua. Apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, di sini dikatakan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saya sudah sampaikan firman tentang Daniel ini soal pembinasa keji 1260 hari. Apakah saudara memperhatikannya? Perhatikanlah. Tidak salah kuliah, tidak salah bekerja, tapi perhatikan rencana Tuhan. Untuk keselamatan jiwa masing-masing loh ya. Jangan hanya karena hidup sementara ini, rela binasa di kemudian hari. Saya sudah sampaikan, mulai dari sekarang tempatkan Kristus kepala. Supaya jangan terjadi penyesalan. Ayat 16 sampai 18. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Puji Tuhan, terus? Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Puji Tuhan. Haleluya. Tulis saja, praktek memperhatikan. Praktek memperhatikan firman Tuhan dari kitab Daniel tadi. 1. Orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
Orang-orang yang di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Artinya, kerohanian yang masih belum dewasa atau kanak-kanak rohani segera berada di atas gunung Tuhan. Gunung Tuhan itu Gunung Sion, rumah Tuhan, bait Allah, rumah Allah Yakub. Itu gunung Tuhan, Gunung Sion. Saudara, kalau berbicara tentang gunung Tuhan, saya tambahkan sedikit ya. Musa naik ke gunung Tuhan yang disebut juga Gunung Horeb. Disitulah dia berjumpa dengan Allah selama 2 kali 40 hari 40 malam. Dikali 2. Untuk menerima 2 loh batu yang berisikan 10 hukum. Tetapi bukan itu yang terpenting. Untuk mendapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan untuk mendirikan tabernakel rumah Tuhan. Jadi kalau kita tidak melarikan diri ke atas gunung, tidak segera berada di rumah Tuhan, dari mana kita mendapat petunjuk? Dari mana kita mendapat pengertian? Bagaimana kita masih mau menjadi dewasa rohani? Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi yang kanak-kanak rohani segera naik ke gunung Tuhan. Bukan lagi berlambat-lambat. Bukan lagi berjalan di tempat, jalan kaki. Bukan. Berlari, bercepat. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, baca dulu ayat 17 lagi. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, Ya. janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya. Yang sudah berada di dalam kegiatan roh, di peranginan kegiatan roh, jangan lagi kerohanian itu turun hanya karena perkara lahiriah. Barang-barang di bawah, perkara lahiriah. Kalau sudah berada dalam kegiatan roh, di peranginan kegiatan roh, jangan lagi turun ke bawah, hanya ingat perkara di bawah, perkara lahiriah. Ayo, saya sampaikan dengan tandas, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau sudah di peranginan, kalau sudah berada dalam kegiatan roh, jangan lagi turun hanya karena perkara lahiriah. Jangan turun dari situ. Tinggalkan aja semua, lupakan perkara lahiriah. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat 18, baca kembali. Penekanan dari ayat 18 terus. Dan orang yang sedang di ladang, Ya. janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Yang sudah bekerja di ladang Tuhan, jangan kembali ke tabiat yang lama, pakaian lama. Kalau sudah bekerja di ladang Tuhan, jangan kembali ke tabiat lama. Apalagi orang yang sudah mengaku dosa, kejahatan, kenajisannya, jangan kembali ke pakaian lama. Puji Tuhan. Supaya jangan celaka, melainkan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Amin. Siapa yang celaka nanti? Ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, Ya. atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Lihat, celakalah ibu-ibu yang seperti apa? Yang pertama, yang sedang hamil. Yang kedua, yang menyusukan bayi pada masa itu. Ibu itu menunjuk kepada gembala-gembala sidang. Gembala sidang yang seperti apa? Hamba Tuhan yang seperti apa? Digambarkan seperti yang sedang hamil. Belum lahir baru. Tapi sudah melayani Tuhan. Celaka. Puji Tuhan, doakan terus saya. Supaya kita sama-sama di dalam penyucian. Doakan. Orang buta menuntun orang buta, jatuh dalam kubangan yang sah. Kemudian strip yang kedua, ibu-ibu yang sedang menyusukan bayinya pada masa itu, pada masa kesesakan itu. Ibu-ibu yang sedang menyusukan anak bayinya. Ini artinya hamba-hamba Tuhan, gembala sidang yang masih kanak-kanak rohani. Kanak-kanak kan membutuhkan air susu, jangan diberi kopi luwak. Celakalah ibu-ibu yang sedang menyusukan.
gembala sidang, hamba Tuhan yang masih kanak-kanak rohani. Celaka. Juga saya harus berkata, doakan saya supaya kita sama-sama dewasa rohani. Puji Tuhan. Bersyukur dengan hikmat pengertian pembukaan firman. Ayat 20. Berdoalah. Nah, berdoalah terus. Supaya waktu kamu melarikan diri Waktu itu, kamu melarikan diri pada masa kesesakan itu, jangan jatuh pada musim dingin Iya. dan jangan pada hari Sabat. tetapi perlu untuk diketahui, ingat dari sekarang, pada waktu kita melarikan diri pada masa kesesakan itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Musim dingin berarti kasih Allah sudah diangkat. Tidak ada artinya kita mau bertobat pada saat itu. Yang kedua, jangan pada hari Sabat. Hari Sabat sama dengan hari ketujuh. Sama dengan hari raya Pondok Daun, hari perhentian kekal. Yerusalem baru, pesta nikah anak domba. Sudah terlambat. Jadi jangan pada hari Sabat. Ingat itu. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Tuhan baik bukan? Tuhan memperhatikan jiwa kita bukan? Kalau uangmu banyak, diperhatikan jiwamu? Tidak. Hartamu banyak, bisa engkau selamat dengan hartamu? Tidak. Tapi sekalipun kita tidak punya harta, selamat tidak apa-apa. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, Lihat. seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sudah kita baca dalam kitab Daniel. Disebutlah itu pada masa kesesakan atau puncak dari gelap malam. Puji Tuhan. Sekarang bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Itulah mempelai perempuan itu Tuhan. menempatkan Kristus kepala. Pergi ke padang gurun terus. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Tuhan sediakan tempat kepada mempelai perempuan untuk dipelihara selama 1260 hari. Jauh dari masa kesesakan, lepas dari pembinasa keji, aniaya antikris. Amin. Amin. Tapi kita harus ketahui dalam pemeliharaan itu seperti apa. Matius 24 ayat 27. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ini berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus. Amin. Amin. Dari timur sampai ke barat. Berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus. Terus. Demikianlah pula kelak kedatangan Anak Demikianlah kelak kedatangan Yesus Kristus. Dia raja dan mempelai pria surga. Lalu kaitannya apa? Ayat 28. Di mana ada bangkai, Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. disitulah burung nasar berkerumun. Itulah tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi mempelai perempuan Tuhan. Mayat, bangkai, tubuh dan darah Yesus. Disitulah pemeliharaan Tuhan berlaku kepada mempelai perempuan Tuhan. Jangan jauh dari tubuh dan darah Yesus. Bangkai atau mayat atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Di situ kita berkumpul. Jangan berkumpul di bisnis-bisnis tapi tinggalkan Tuhan. Berkumpullah di situ. Supaya nyata pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.